Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Golkar manuver lagi. Pak Ikrar, kalau yang namanya Partai Golkar yang disebut manuver itu kan sudah biasa. Ya. Nah, apakah manuver yang akan dilakukan Golkar terkait pasca Pilpres ini akan mempengaruhi nasib Golkar 5 tahun ke depan? Ya, buat saya iya ya. Buat saya iya. Bukan nasib ketua umumnya? Ketua umum udah pasti lebih dulu daripada lebih duluan kena. Kenapa demikian? Karena kan biar bagaimanapun dia tidak mampu membawa Golkar itu untuk maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Itu lebih sadis daripada hasil survei nih statement tadi. Ya. Tapi harus diingat ya bahwa Golkar itu bukan sebuah partai yang die-hard mendukung atau tidak mendukung pasangan yang dia dukung. Kenapa demikian ya? Wajah-wajah orang Golkar itu kan wajah orang-orang yang santai aja. Nah, kalah menang dia senyum-senyum aja kan. Karena dia tahu persis bahwa dia masih punya aset politik yang cukup besar di parlemen. Dan itu yang mungkin akan di apa namanya itu, kalau tidak menggunakan kata diperdagangkan ya, ini akan dipertaruhkan ya. Katanya nggak takut menang, nggak takut kalah, takutnya kalau miskin, Pak. Ya itu kalau udah pasti, kalau Anda berpolitik pasti nggak miskin lah gitu. Jadi itu kalau partai lain kan yang menjadi pendukung Prabowo Hatta itu kan banyak yang menjadi sangat die-hard ya, karena mereka berpikir hidup atau mati kan. Tapi kalau buat Golkar dia udah biasa kok. Tapi orang-orang seperti Indra Jepiliang kan termasuk yang die-hard di Golkar muda kan. Nah, menurut Anda Pak Ikrar, bisakah Indra Jepiliang CS yang merasa die-hard dan masih muda ini mempengaruhi yang senior-senior ini yang jumlahnya tidak sedikit loh? Kalau buat saya lagi-lagi tergantung persepsi dan juga keterampilan Indra CS ini dalam berpolitik. Ya. Apa yang saya katakan di sini, mampukah orang seperti Indra Jepiliang itu ya melakukan suatu move politik yang kemudian menempatkan dia sebagai leader? Karena leader itu tidak harus top down, dia harus bisa juga di dalam suatu lingkaran itu ya. Mampukah dia kemudian meyakinkan teman-temannya, misalnya ini loh misi kita dan ini loh, mari kita capai bersama-sama, dan kalau kemudian dia bisa meyakinkan, dia bisa menjadi leader. Buktinya apakah salah satunya dengan Munas dipercepat? Ya, termasuk itu juga ya. Jadi ini juga lagi-lagi bagaimana dia bisa menggalang di antara sesama mereka, kemudian pada tingkatan generasi yang menengah ya di Partai Golkar, dan kemudian generasi yang boleh dikatakan senior di Partai Golkar. Kalau tiga tingkatan ini sudah dipengaruhi, nah itu buat saya langkah menuju Munas yang dipercepat itu akan lebih. Apakah malah memunculkan faksi baru, yaitu faksi generasi muda? Bukan mustahil. Kenapa juga mereka masih masuk ke dalam kino-kino, misalnya KGR Kosgoro dan Soksi? Kenapa demikian? Kino-kino itu kan sejarah lama Golkar. Ya, memang Golkar tidak boleh melupakan 3 kino itu. Betul. Yang dulu ada 7 kino, sebelumnya ada 17 kino dan sebagainya. Sekarang kan tinggal 3. Nah, ini memang adalah sejarah Partai Golkar di mana Golkar awalnya berdiri. Ya, itu tidak boleh dilupakan. Tapi seperti juga dalam kasus di PDIP ataupun P3 yang dulu adalah suatu merger politik dari partai lain, itu udah hampir tidak ada lagi. Misalnya, oh lo dari Partai Katolik ya, oh dari Parkindo ya udah hampir nggak ada. Tapi artinya kan seleksi alam tiap partai itu berbeda-beda, Pak. Betul. Ya, ini Golkar mungkin makan waktu lebih lama, bisa lebih cepat kalau Indra Jepiliang CS bisa mempercepat itu kan? Kalau buat saya sekarang gimana? Apakah misalnya pimpinan Kino itu benar-benar orang yang boleh dikatakan dianggap memiliki leadership atau enggak? Itu juga menjadi pertanyaan. Ini kok statementnya seperti memprovokasi nih ya, silakan bagaimana? Ya kalau Kino, ya saya sendiri kan deputi sekjen di MKGR ya. Artinya saya membawahi 17 wakil sekjen dan memang terlibat aktif, punya kantor sendiri, sekretariat sendiri sekarang 3 Kino ini. Dan kita juga harus ingat ada MPG juga, ada AMPI juga, dan secara inilah secara moral mereka itu di kami ya, artinya mereka dukung kita yang muda-muda, dan mereka juga anak-anak muda gitu. Termasuk cuma mendukung Munas dipercepat. Ya, cuma secara organisasi mereka nggak bisa. Maka sebagian kelompok kami ini kan banyak sebetulnya, artinya orangnya sangat banyak, tetapi ya seperti Bang Hari,
posisinya. Artinya Apa itu? ya artinya secara formal mereka di sana, tapi secara gerakan mereka di sini untuk memenangkan Jokowi JK gitu. Kenapa? Karena Emangnya Pak Hari juga pro Jokowi JK? profesional. Profesional ada pronya tadi. Saya kira begini, kita harus melihat bahwa yang kami perjuangkan ini memang mungkin bagi Golkar itu sesuatu yang baru, mungkin ya. Tetapi kami juga melihat bahwa anak-anak Golkar memang terbiasa untuk berdiskusi, berdebat dalam pertemuan dan cuma kan keluarnya selama ini satu. Nah masalahnya sekarang kita keluar dua. Dulu satu aja. Berdebat sampai sekeras apapun, tetap satu suara. Keluar satu suara. Sekarang kan suaranya jadi dua keluar. Jadi dan ini memang serius. Bukan dikatakan bahwa ini sebenarnya indikasi bahwa yang muda-muda sudah semakin kuat dong manuver-manuvernya ini. Jadi ada dua suara gitu kan? Iya, ada kondisi yang seperti tadi dikatakan, anak-anak ini, saya kan aktivis. Aktivis mahasiswa, sampai 98 saya juga ada di DPR gitu kan. Teman-teman yang lain juga, baik yang bergabung lebih awal dengan Golkar, ataupun yang bergabung belakangan seperti saya, itu adalah orang yang memang pernah dibesarkan oleh jalanan. Artinya mereka adalah penggerak organisasi jalanan, penggerak massa juga, aktif di kelompok studi juga gitu, kemudian organisasi ekstra kampus. Nah kelompok ini yang sekarang memberikan warna yang agak beda. Artinya kami ini memang agak sulit untuk dipegang dari sisi kalau nggak ada kesatuan ide. Iya, tapi jangan terlalu bandel juga ya, nanti enggak, kita nggak bandel. Pembida CS dong. Nah kita nggak sebandel itu. Bang Indra, jadi target utamanya anak-anak muda Golkar ini apakah melengsarkan ARB? Enggak. Kita orang yang... Kalau Munas yang dipercepat itu maunya apa? Targetnya apa nanti? Kalau istilahnya itu bukan melengsarkan, memang sudah saatnya. Saatnya kan 2015. Ada pergantian ya. Saya kira itu kan ya lagi-lagi tafsir. Karena 2015 ini itu harus hanya rekomendasi. Hanya rekomendasi. Hanya rekomendasi, tapi dan rekomendasinya opsinya ada 3. Artinya bukan satu rekomendasi. Ada yang dimajukan sampai 2015, ada yang kalau misalnya Munas sudah dipercepat dan ternyata ARB masih dalam posisinya sekarang, apakah itu sebuah kegagalan bagi kalangan muda Golkar? Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan baru, artinya akan ada ada strategi baru lagi, cara-cara baru untuk mungkin Anda mau bawa teman-teman Anda pindah ke partai lain atau bikin Golkar Perjuangan? Saya pikir ARB nggak punya nafsu lagi untuk berkuasa. Tahu diri maksudnya, Pak? Kalau kita sih inginnya Bang Abu Rizal itu jadi ketua One Team. Ketua Dewan Pertimbangan yang baru gitu, artinya memang harus dibikin seperti itu. Mantan ketua umum partai menjadi ketua One Team. Kayak zaman Pak Harto dulu kan ada posisi mantan-mantan di DPA lah ya. Iya, dan jadi artinya terhormat gitu kan. Tetap memberikan pengaruh kepada partai. Betul. Gitu. Pak Hari, ini bagaimana ke depan kira-kira? Saya tidak mau memprovokasi Bang Indra untuk Munas dipercepat karena memang ada mekanisme yang berlaku, tapi dengan posisi ARB dan Golkar sekarang ini, apa yang akan terjadi Golkar? Memang ini banyak bergantung dari hasil nanti tanggal 22 Juli. Apakah KPU memenangkan Prabowo Hatta ataukah memenangkan Jokowi JK? Dan itu berimplikasi kepada irama dan nuansa di Golkar. Jadi kita tidak bisa mengatakan Golkar akan terjadi apa-apa sebelum 22 Juli itu kita tahu hasilnya apa. Karena nanti yang beradu atau yang berapa itu dari dua sisi yang sudah punya pilihan masing-masing. Nah, ini yang menarik menurut saya. Sekali lagi, kalau nanti yang memenangkan katakanlah Munas dipercepat itu adalah kelompok yang tetap menghendaki berada di oposisi, itu menarik sekali. Nah ini sesuatu yang saya kira menarik. Itu sangat menarik. Oke, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi satu pertanyaan Pak Ikrar, kalau Anda menilai di luar syahwat politiknya ARB di Golkar, kira-kira ARB berhitung nggak posisi dia pasca Munas? Apakah itu Munas normal atau Munas yang dipercepat? Saya pikir dia akan legowo untuk kemudian melakukan apapun ya. Maksud saya dia kan sekarang sebenarnya dia lagi menantang ini. Kan kalau kita ngelihat running testnya Berita Satu kan ARB mengatakan belum ada
permintaan untuk munaslup. Itu berarti dia karena belum ketemu Indra Jepiliang. Habis ini langsung mengundang. Karena buat dia mungkin semakin cepat semakin baik supaya dia juga agak enak ya. Karena terus terang ya, terlepas dari dia ada keberhasilannya untuk mempertahankan Golkar sebagai pemenang kedua dalam pemilu legislatif, tapi yang lain-lain itu kan udah dikatakan gagal, termasuk juga adanya budaya yang kemudian pecat memecat segala macam, kemudian tidak bisa menyatu patukan Golkar dan sebagainya, itu kan menjadi tapi bagian apa dari betul ARB itu. bisa legowo, ikhlas, rela, padahal sudah habis-habisan banyak? Kalau buat saya iya. Kenapa demikian? Karena apalagi yang diharapkan. Atau sponsornya udah habis? Itu bisa tanya Irda. Karena memang dia juga tidak mungkin lagi menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nanti Munas dipercepat ada 2 kubu lagi, bahaya ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih bersama kami Pak Hari, terima kasih Pak Ikrar, Pak Indra, sukses buat Anda semua dan sampai ketemu lagi. Pemirsa, demikian diskusi kita malam ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi lainnya di Berita 1 News Channel. Sampai jumpa.